Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3B? Tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2 mengenai wujud benda di pembelajaran 1 dan 2. Nah, manusia tidak dapat lepas dari benda sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa saja itu? Yuk kita pelajari bersama. Nah, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair, sedangkan gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Dapat ya, bisa dilihat di sekitar kita. Nah, tadi ya ada 3 wujud benda, padat, cair, dan gas. Ini perlu diingat oleh anak-anak semua. Nah, ada ilustrasi di dapur. Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Ini ya. Nah, kamu kan telah mengamati gambar samping ini. Nah, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Nah, nanti tuliskan di dalam tabel. Yang pertama kita melihat lemari ya. Terus benda padat kita melihat lemari, ada spatula ya, ada wajan, ada sendok, dan ada botol. Sedangkan benda cair ada air yang sedang direbus ini ya, dan kuah masakan ini. Nah, untuk benda gasnya itu sendiri udara, terus uap air nih, uap air yang mendidih ya, dan juga ada gas, gas. Nah, setelah melihat ilustrasi tadi, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut tadi apa saja ya. Ada padat, cair, dan gas. Bentar. Nah, soal yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nah, mungkin di sekitar Bu Meti itu ada buku dan pensil. Silakan nanti anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lain. Ini 2 contoh benda cair di sekitarmu. Ada air, ada sirup. Nah, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Contohnya udara dan juga angin. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur jarak ya. Nah, judulnya berapakah meter itu? Berapa meterkah itu? Oke. Dicontohkan, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, pertama-tama kita menuliskan 5 km tambah 300 meter, dan perlu anak-anak ingat bahwa 1 km atau 1 km sama dengan 1000 meter ya. Nah, kita uraikan 5 km dan juga 300 meter. Nah, karena yang ditanyakan itu dalam satuan meter, maka yang 5 km itu perlu disesuaikan menjadi meter. Nah, itu berapa? Kan 1 km itu 1000 meter, maka jika 5 itu 5 dikalikan 1000, maka 5000 meter. Sedangkan untuk yang 300 itu tetap, karena yang ditanyakan satuan meter dan ini sudah satuan meter. Kemudian jika sudah diketahui satuannya sama-sama meter, maka dijumlahkan saja. 5000 meter ditambah 3000 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, ini ya, perhatikan dena berikut. Ada rumah Siti, rumah Udin, dan ada sekolah, pasar, pos, dan rumah sakit. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan jarak dalam satuan meter. Kita lihat rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti ke sekolah itu ternyata 5 km 100 meter, maka kita tuliskan di sini. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, 5 km 10 meter sama saja 5 km itu dijadikan meter, maka 5 meter dan juga ditambahkan 100 meter, maka jawabannya 5100 meter. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah
jika dijadikan menjadi satuan meter adalah 5100 meter. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Ya, kita lihat rumah Udin ke kantor pos itu 2 km 850 meter. Maka di sini tuliskan 2 km dan juga 850 km dan 850 meter. Maka 2 km kita jadikan meter jadi 2000 meter, sedangkan 850-nya tetap karena sudah sama-sama meter. 2000 ditambah 850 maka 2850 meter. Maka jarak rumah Udin ke kantor pos adalah 2850 meter. Yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Kita lihat 6 km 350 meter. Maka kita tuliskan di sini 6 km dan juga 350 meter. Kemudian yang kilometer kita jadikan meter ya, 6 tadi ya, 6 km maka menjadi 6000 meter. Kemudian ditambahkan 350 meter, maka rumah Siti ke rumah Udin berjarak 6350 meter. Selanjutnya ada rumah Siti ke pasar. Kita lihat Dena bahwa jaraknya itu 6 km 50 meter. Maka di sini tuliskan 6 km dan juga 50 meter. Nah, perlu dijadikan meter. Maka 6 km jika dijadikan meter adalah 6000 meter. Kemudian ditambah 50 meter, maka menjadi 6050 meter. Nah, selanjutnya rumah Udin ke pasar. Kita lihat jaraknya 10 km. Maka di sini tuliskan 10 km dan ini 0 karena tidak ada satuan meter. Kemudian langsung saja 10 km itu berapa? 10 km itu 10.000 meter karena 1 km-nya tadi kan 1000 meter ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gerakan kuat dan lemah dalam memperagakan gerakan angin. Nah, yang pertama ada anak yang sedang bergerak lambat, itu menggambarkan gerakan angin yang sepoi-sepoi. Nah, untuk gerakan yang cepat itu contohnya memperagakan angin kencang. Kemudian untuk gerakan yang sangat kuat itu diperagakan dengan anak bergerak berputar ya. Ini menggambarkan angin puting beliung. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Di sini ada percakapan ya. Ibu guru berkata, "Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar?" Kemudian Siti menjawab, "Masa, Bu? Apakah masa itu, Bu?" Dan ibu guru menjawab, "Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Nah, apakah yang terjadi? Coba lihatlah." Kemudian Udin menjawab, "Bola basket lebih berat, Bu." Kemudian ibu guru berkata, "Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Maka bola basket terbuat dari karet sintesis dan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa." Kemudian Siti menjawab, "Jadi bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar?" Ibu guru menjawab, "Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Jadi massa itu bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca ya." Nah, perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Nah, ada balok Y mempunyai massa yang lebih dari balok H ya. Balok Y itu memiliki massa yang lebih besar karena jika ditimbang akan berat yang Y ini ya. Lebih turun yang Y, maka lebih besar Y daripada H. Kemudian yang B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih lebih besar ya dari gelas ukur yang kosong. Jadi yang memiliki yang berisi air itu lebih besar daripada yang kosong. Kemudian ada botol ya. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Maka botol B mempunyai berat yang lebih besar daripada botol A. Nah, jika massanya besar, maka beratnya juga sama besar ya. Lihat ini ya, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih titik-titik dari bola yang tidak kempes. Jadi bola yang kempes ini mempunyai massa yang lebih kecil ya. Karena apa? Karena timbangannya itu lebih besar ya bola yang tidak kempes. Jadi diingat-ingat,
Jika di dalam timbangan yang di bawah itu memiliki massa dan berat yang lebih besar itu, maka posisinya akan di bawah seperti ini, lebih ke bawah turun. Sedangkan benda yang memiliki massa dan berat yang lebih kecil maka cenderung akan di atas jika digunakan raca atau timbangan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini contoh lagi 6 apel ya, mempunyai massa titik-titik dengan 1 semangka. Ini seimbang ya kan, tidak ada yang lebih di atas atau yang di bawah. Maka oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat titik-titik dengan 1 semangka. Nah, jika tadi 6 apel itu sama dengan 1 semangka, kalau misalkan cuma 3 apel maka akan lebih kecil dengan 1 semangka ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, berapa beratmu? Adakah yang benar berapa massamu? Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menghentikan massa masih dibolehkan. Jadi sebenarnya berat dan massa itu berbeda, namun di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita bisa menyamakan antara berat dan massa. Itu masih diperbolehkan di dalam ilmu kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini ada gambar akuarium ya. Akuarium A dan B. Nah, selain massa, benda itu memiliki sifat lain, yaitu mempunyai volume ya. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Jadi ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu namanya volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, jika seperti itu ya, maka akuarium A dan B itu volume akuarium B lebih besar daripada volume akuarium B, karena ukurannya juga lebih besar yang A, maka volumenya A juga lebih besar daripada volume yang akuarium B. Nah, setelah tadi menjelaskan, sudah paham mengenai sifat massa dan volume, kamu bisa menjawab ini ya. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas, coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda ya betul mati. Terus, benda mempunyai 3 wujud, ada apa saja? Ada padat, cair, dan juga gas. Nah, benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan juga memiliki volume. Nah, selanjutnya ini gerakan memantulkan bola ya. Gerakan memantulkan bola bisa dilihat di dalam gambar. Nah, di sini ada memantulkan bola kepada teman, bisa ya. Terus memantulkan bola ke lantai dan juga memantulkan bola sambil berjalan. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri di rumah ya, cara memantulkan bola. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asyik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman lihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS adalah singkatan Unit Kesehatan di Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Nah, apakah kamu punya pengalaman menolong teman atau orang lain? Nah, nanti bisa menceritakan kepada orang tua ataupun teman-teman sekalian ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.